Para peneliti sekarang mengidentifikasi dampak kondisi tubuh yang berkaitan dengan menopause yang digunakan datang terlambat. Dalam studi terbaru yang dimaksud diterbitkan di jurnal The Menopause Society, mengalami menopause pada usia yang digunakan lebih lanjut tua berkaitan dengan risiko asma yang digunakan lebih lanjut tinggi. Studi-studi sebelumnya menunjukkan korelasi signifikan antara asma juga hormon seksual. Asma yang dimaksud muncul pada usia dewasa tambahan umum terjadi pada perempuan daripada pria. Pada usia anak-anak, asma tambahan umum terjadi pada anak laki-laki. Namun tren yang disebutkan bergeser setelahnya mereka memasuki masa pubertas ketika asma lebih kerap terjadi pada perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai resiko asma yang tersebut tambahan tinggi pada usia sekitar 40 tahun, usia transisi menuju menopause, dan resiko yang dimaksud dapat mencapai puncak pada usia 51 tahun. Penelitian yang mana baru menganalisis data dari 14.000 lebih besar perempuan pasca menopause dan juga melacak kondisi kemampuan fisik serta mereka selama 1 dekade. Para peneliti mendapati perempuan yang tersebut mengalami menopause dini pada usia antara 40 juga 40 tahun memiliki resiko asma yang lebih besar rendah, yang menciptakan para peneliti menduga adanya peran estrogen di resiko asma. Menurut Direktur Medis The Menopause Society, Dr. Stefani, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami menopause pada usia tambahan tua mempunyai resiko asma lebih tinggi besar dibandingkan mereka yang mana mengalami menopause dini. Generasi muda bisa saja merayakan Sumpah Pemuda dengan mengampanyekan lalu memberikan contoh gaya hidup sehat untuk rakyat pada berbagai cara yang mana kreatif dan juga inovatif. Pemuda mampu berbagi informasi mengenai hidup sehat dan juga memberikan contoh dengan melakukan gaya hidup sehat, terlibat di kegiatan olahraga, serta kampanye lingkungan, kata dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dr. Luciana, ketika dihubungi Antara pada Jakarta Rabu. Generasi muda memiliki prospek untuk membantu meningkatkan kesadaran warga terkait peningkatan gizi atau gaya hidup sehat melalui cara-cara yang dimaksud kreatif, kemudian inovatif. Dengan mengadopsi pola makan sehat lalu aktivitas fisik yang mana teratur, pemuda dapat memberikan inspirasi serta motivasi untuk lingkungan sekitar. Luciana juga menilai generasi muda dapat berperan sebagai agen inovasi dengan memberikan informasi kemudian edukasi mengenai pentingnya gizi yang dimaksud baik melalui seminar, lokakarya atau kampanye di tempat sekolah lalu komunitas. Selain itu, bergabung dengan organisasi yang tersebut berkaitan dengan kondisi tubuh juga gizi anak seperti pos pelayanan terpadu juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dengan segera pada penyuluhan gizi. Dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober, menurut Luciana, pemuda memiliki partisipasi serta peran yang mana sangat penting di peningkatan gizi anak pada Indonesia untuk menciptakan generasi yang dimaksud sehat kemudian produktif. Generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi positif melalui pembangunan solidaritas lalu menciptakan pengembangan sosial. Pelaksana tugas Wakil Rektor Area Akademik Lalu Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi, mengimbau agar generasi muda turut andil di efisiensi energi yang dimaksud sejalan dengan tujuan untuk keberlanjutan lingkungan. Dedi menjelaskan generasi muda memiliki peran penting melakukan efisiensi energi juga dapat berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan melalui cara-cara yang kreatif. Adapun beberapa cara yang tersebut dapat diadakan antara lain menggalakkan pemanfaatan sumber energi terbarukan, misalnya solar panel di dalam lingkungan mereka, dan juga berpartisipasi di kegiatan yang dimaksud memperkuat transisi ke energi bersih. Kemudian menerapkan gaya hidup berkelanjutan seperti pemanfaatan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki, atau mengurangi pemanfaatan barang-barang sekali pakai. Generasi muda juga sanggup terlibat di advokasi lalu di proses pembuatan kebijakan yang menyokong efisiensi energi dan juga pemanfaatan sumber daya yang digunakan berkelanjutan. Selain itu juga mengorganisir lokakarya lalu seminar untuk mendidik komunikasi
komunitas tentang cara-cara melakukan efisiensi energi dalam rumah atau dalam tempat kerja. Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya kolaborasi serta sinergi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, perguruan tinggi, sektor hingga tokoh-tokoh pemuda agar terus-menerus harus kreatif, berinovasi agar memberikan dampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut dia, dengan memanfaatkan peluang juga pembaharuan yang tersebut dimiliki, maka generasi muda dapat memberikan dampak yang dimaksud signifikan terhadap upaya efisiensi energi. Dokter spesialis penyakit di konselor hematologi onkologi dari RS Cipto Mangunkusumo Kencana Ibu Kota Indonesia, Dr. Andika Rahman mengungkapkan penyakit HIV dapat ditularkan melalui kontak dengan segera dengan cairan tubuh seperti luka terbuka atau darah dari penderita terhadap yang dimaksud merawat. Andika mengungkapkan pada tindakan hukum anak yang digunakan meninggal ketika merawat ibu yang tersebut sakit HIV kemungkinan disebabkan akibat adanya kontak dengan darah atau cairan tubuh yang dimaksud terinfeksi. Selain darah, cairan tubuh juga bisa jadi berbentuk cairan vagina, air mani, lalu ASI. Penggunaan peralatan medis atau jarum yang mana tidaklah steril atau pada waktu menyusui, kata Andika juga dapat memperbesar resiko tertular pada anak apabila ibu mempunyai populer lot atau jumlah keseluruhan virus HIV di darah yang digunakan tidaklah terkendali. Andika mengatakan penting juga bagi orang tua untuk mengetahui apakah anak memiliki resiko tertular HIV jika ibu memang sebenarnya diketahui positif HIV. Idealnya bayi yang dimaksud lahir dari ibu dengan HIV positif harus menjalin screening di 48 jam pertama pasca kelahiran. Dilanjutkan pemeriksaan pada usia 1-2 bulan, lalu 4-6 bulan untuk menegaskan apakah bayi tertular atau tidak. Anak yang dimaksud terinfeksi HIV juga biasanya menunjukkan gejala merupakan pertumbuhan yang digunakan terhambat, berat badan yang mana sulit naik, banyak mengalami diare kronis, batuk berulang, infeksi oportunistik seperti pneumonia atau adanya pembesaran kelenjar getah bening di dalam beberapa bagian tubuh. Andika juga menjelaskan tanda-tanda lainnya bisa saja dalam bentuk infeksi epidermis yang tersebut berulang atau infeksi jamur pada mulut yang dimaksud sulit sembuh. Maka itu penting bagi orang tua atau pengasuh untuk memperhatikan tanda-tanda pada anak dan juga segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter lulusan Universitas Indonesia ini mengingatkan penularan HIV tidaklah terjadi melalui sentuhan, pelukan, pemanfaatan peralatan makan bersama atau tinggal serumah dengan penderita HIV. Adanya edukasi tambahan lanjut juga penting untuk menurunkan stigma lalu menjamin setiap orang tahu bahwa HIV bukan menular melalui interaksi sehari-hari. Kram otot tidaklah hanya saja bisa terjadi setelahnya melakukan aktivitas tinggi, tetapi dapat juga muncul ketika hendak tidur atau selama tidur, menyentak dengan ketegangan yang digunakan menyebabkan nyeri pada betis. Menurut hasil studi itu, sekitar 30% orang dewasa mengalami kram pada waktu malam hari setidaknya 5 kali dalam sebulan. Permasalahan itu tidak cuma terjadi pada orang yang dimaksud habis lari maraton, walaupun orang yang dimaksud lebih banyak terlibat lebih besar rentan mengalaminya. Menurut Dr. Ang Muliang, penasihat bedah ortopedi pada Woodlands Health National Healthcare Group, kram otot adalah kontraksi otot yang mana terjadi mendadak kemudian tidak ada disengaja. Keadaan ini melibatkan neuron motorik bawah, sel saraf pada sumsum tulang belakang juga otak. Sederhananya neuron ini menghimpun impuls saraf dari sistem saraf pusat juga mengirimkannya ke otot-otot di tempat tubuh untuk menciptakan gerakannya. Kendati demikian, Sakhari, seseorang fisioterapis senior di dalam Rumah Sakit Umum Sengkang dalam Singapura, menyampaikan bahwa para ahli bukan sepenuhnya yakin mengapa beberapa orang sehat mengalami kram otot, kemudian yang tersebut lainnya tidak.
Sifat kram kaki yang dimaksud spontan menciptakan pengamatan, kemudian penelitian mengenai permasalahan ini susah dilakukan. Namun menurut Pon, ada dua hipotesis utama mengenai pemicu kram otot, yakni kelelahan otot serta ketidakseimbangan elektrolit. Dia juga mengemukakan bahwa mekanisme di tempat balik kram pada malam hari berbeda dengan kram yang tersebut terjadi pada siang hari, seperti kelelahan otot kemudian ketidakseimbangan elektrolit akibat aktivitas. Ia menjelaskan bahwa usia juga tampaknya berpengaruh. Oleh sebab itu, orang yang digunakan lebih besar tua cenderung mempunyai gangguan yang digunakan berkaitan dengan sistem saraf lalu metabolisme, dan juga lebih besar mungkin saja mengonsumsi sejumlah obat yang dimaksud semuanya dapat meningkatkan kemungkinan munculnya kram otot.